في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kita tidak mungkin menghapus stigma kafir dalam konteks ranah privat, karena setiap agama itu memiliki kekhasan dan memiliki istilah tentang orang lain di luar dunia. Orang Yahudi menyebut bangsa-bangsa lain dalam makna muslim, itu juga konotasinya ya superioritas Yahudi di atas bangsa lain. Begitu juga ketika Islam mengatakan tadi di sini Pak Lalu tentang Islam itu harus superior prioritas yang lainnya. Kalau Islam yaitu wadayu dan Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, itu tidak apa. Ini sama dengan ketika kita menghadapi cerita kalikan, ini kan bukan pelanggaran itu. Yang menjadi masalah bagaimana ada regulasi di mana batas-batas hubungan agama dan negara itu harus clear. Jadi kalau itu di ranah privat tidak boleh kita bawa ke ranah publik. Tapi kalau misalnya negara terlalu jauh untuk mengurusi definisi kafir, definisi mukmin, itu overlapping. Misalnya contoh di mata Islam itu ada statement khususnya Al-Quran bahwa orang-orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga itu kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir. Lam di situ artinya penekanan. Kafara sungguh, laqad telah, la sungguh telah kafara telah kafir orang-orang yang berkata, alladzina, orang-orang yang berkata, qalu innallaha, sesungguhnya Allah salisu salasa, ketiga dari yang tiga. Teks lain juga, misalnya kita lihat surat Al-Maidah ayat 73. Lalu wala taqulu salasa, jangan kamu mengatakan Allah yang ketiga, innahu khairul lakum, itu lebih baik bagimu kalau kamu tidak mengatakan hal itu. Itu surat An-Nisa 171. Dan alamat surah itu, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Nah, ahli kitab itu bisa Yahudi, bisa Kristen. Jadi sebenarnya Quran menggunakan statement umum. Quran tidak mengurus spesifik Yahudi yang mana, Kristen yang mana. Nah, itulah ruang bagi dia. Jadi untuk menghapuskan kata kafir tidak mungkin, itu tergantung kiainya. Kalau kiainya itu misalnya yang garis keras, itu langsung otomatis logis pun nggak usah kamu kafir. Tapi lewat ruang-ruang dialog teologis itu bisa diselesaikan. Nah, masalah misalnya ya, dan bahkan karya-karya tafsir besar pun juga menghubungi masalah yang disebut tafsir At-Tabari. Itu ditulis abad ke-10, memberikan paling tidak sekilas informasi bahwa ada banyak sektor-sektor Kristen yang keyakinannya mengarah pada pemahaman itu. Lalu yang paling baru itu misalnya tafsir Al-Qasimi. Nah, dalam tafsir Al-Qasimi itu jelas-jelas dikatakan bahwa wala taqulu kala, jangan kamu mengatakan tiga, itu merujuk kepada sekte Martanium, yaitu orang-orang yang menjadikan Bunda Maria sebagai salah satu dari anggota tiga Saradai. Dan langsung penafsir ini mengkaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 119.
Ketika Isa ditanya oleh Allah, akan tak kunta linas tafidu wa dunia ilahi min dunillah wa subhanallah. Wahai Isa, apakah kamu berkata kepada sesama manusia, jadikanlah saya Isa wa ummiyah dan ibuku Maryam ilahi min dunillah, menjadi dua ilah di samping Allah. Ya jelas itu bukan tritunggal. Jadi ini tidak berlaku bagi Kristen. Saya tidak pernah mengatakan dalam dialog-dialog Indonesia dengan kemarin berarti Quran saya salah Pak, tidak salah, itu salah alamat, bukan salah. Karena memang ada komunitas seperti itu dan itu sudah ditegur oleh misalnya Bapak Gereja abad ke-4 itu menulis bahwa ada sekte yang namanya Politeisme. Misalnya sekte Politeisme itu menganggap bahwa Allah, Isa dan Maryam itu menjadi tiga serangkai yang akhirnya nanti dikafirkan oleh Al-Quran. Bahwa orang Islam tidak bisa menerima konsep Kristen, ya pasti aja untuk Islam. Dan kalau orang Kristen tidak bisa menerima konsep Islam, ya jelas namanya Kristen, maka suruh percaya sama Nabi Muhammad, ya tidak mungkin gitu. Ya ini dialog. Jadi artinya lebih mungkin untuk kita kembali untuk memoderasi teks, bukan teksnya dimoderasi enggak. Karena memang dia memiliki konteks yang tidak boleh telanjang dipahami secara itu yang pertama. Kemudian ada diskriminasi mayoritas minoritas. Sebetulnya tinggal menggiring saja. Menggiring artinya gini. Memang itu fakta ya, teman-teman orang Kristen yang punya prestasi kalau mau naik jabatan harus dalam makna hukum, tapi seperti hukum tak tertulis tahu dirilah mu'alaf dulu. Jadi itu menjadi tema yang sangat benar untuk dicoba. Reaksinya mungkin karena kejengkelan juga, Kristen juga bikin kelompok otak-otak itu dari Islam. Ini saya bilang otak melakukan buruk kalau disebut otak dulu, saya tidak mau lah. Kenapa pakai kata-kata yang seperti itu? Ya, itu yang terjadi. Saya itu punya YouTube channel sendiri dari saya bilang sama ketua. Itu karena terpaksa. Karena banyak ceramah-ceramah saya tidak ada kaitannya dengan keras-keras itu di framing untuk menghantam orang lain. Ya saya itu bayangkan, jadi kan itu menurut saya sudah diubah batas keterlaluan. Pernah saya betul nggak berubah-ubah. Ada namanya gereja gemuk, mulai ada rapat, ada konsep gereja itu mengutip tulisan saya dari ceramah saya di IAIN Wansong. Forum itu sebetulnya sangat berhubungan baik dengan kami. Sejak zaman kita mengadakan forum dialog ideologis yang bulan sekali, zamannya Campur masih ada itu. Yayasan Paramedina itu lembaga kajian saya itu selalu setiap bulan mengadakan forum dialog ideologis. Yang waktu itu di sekitar tahun 2000 itu mungkin kelompok-kelompok gereja formal itu hati-hati sekali masuk ke sana. Kita sudah jadi boomer di kalangan ya, menertawakan perbedaan, diskusi itu sudah biasa. Jadi cair sekali dialog. Ketemu saya sama lagi ketika saya mengajar di memberikan ilmu di Fakultas Teologi Jawa Tengah. Dia sengaja datang kepada saya, Pak, apa sih mengisi di IAIN supaya kita bisa ketemu lagi. Oh iya, saya datang. Jadi dia jadi guru besar di teman saya itu. Lalu saya kasih ceramah itu, judulnya problematika identitas. Nah itu kan bagus sekali ya. Artinya bahwa suara dari kalangan Islam sendiri mengkritisi penggunaan dokumen palsu dari abad ke-16 sebagai dasar berdialog. Kapan kita jujur dengan diri sendiri? Itu dikatakan oleh Pak Mahmud Jainani. Kalau memang ini palsu harus kita buang, kita pakai berdialog. Itu kan rintisan yang menurut saya sudah luar biasa. Kan artinya keterbukaan, selalu bisa memahami sekalipun kita berbeda. Itu diambil alih tanya jawabnya kalau gereja itu dikasih judul. Apa manusia Harvard habis profesor dari IAIN
kiai kan profesor dari kiai itu kan bukan bahasanya manusia ini, bapak-bapak manusia beradab, bapak-bapak itu kan bahasanya preman jalan. Masa gereja kok kualitas dari seperti ini? Ketika saya mau komplain biasanya tidak bisa, karena kita tidak punya apa ya, aslinya mana. Nah makanya terus terpaksa supaya saya bisa komplain, saya bikin siaran YouTube sendiri, jadi saya bukan YouTuber. Tentunya itu terpaksa. Nah, tapi memang kira seperti ini, kalau tidak bisa tidak ada. Hanya bisa diminimalisir dan diklarifikasi. Contoh lagi kemarin, ini lebih viral. Saya kasih ceramah di satu gereja di Kupang. Dipotong juga kemudian disampaikan bahwa apa namanya, Dubes Palestina tidak bisa menerima, tidak pernah menerima sumbangan dari gerakan-gerakan demo di jalan. Padahal saya betul, tapi Dubes tahun berapa? Itu kan kejadian pada tahun 2009 dan saya diundang oleh Dubes Palestina bersama Pak Muhammad Hidayat. Nah tapi kemudian Dubesnya sudah ganti tahun 2020. Nah kalau diklarifikasikan Dubesnya dipikir saya bohong tanpa ditunjukkan ini Dubes yang mana, tahun berapa, ceramah saya ini diunggah gitu kan. Nah itu yang terakhir ini tentang minal aidin wal faizin. Itu juga jadi viral, saya bertanya di mana-mana. Bahkan ada teman dari Gus Durian juga cek, Mas, kok bahasamu jadi begitu? Kamu baca dari mana kalau saya ngomongnya seperti itu? Lengkapnya nggak tahu, lihat dulu. Kalau orang bicara itu mesti ada konteks. Konteksnya apa? Jadi ceritanya gini. Waktu itu saya ada satu forum dengan Pak Nathan Setiaji dalam acara. Lalu beliau menyinggung apa yang ISQ programnya Gus Durian kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Kemudian beliau ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kata-kata ini bersatu indah sekali. Terus saya bikin apa namanya, guyonan. Memang indah Pak, kayak satu Melayu, tapi itu bukan artinya. Karena apa? Itu doa yang apa namanya, doa yang dipotong sehingga tidak bunyi hanya dengan ini. Terus karena itu ngomongnya kan dia ngomong di ceramah, ya. Dan itu saya sampaikan di forum yang lain lagi, saya ceritakan pertemuan saya di situ. Kalau tidak salah itu di TVN, TV Nusantara, sekarang sudah ada di sini. Saya bilang begitu, bahwa Bung Karno itu yang memperkenalkan kata-kata minal aidin wal faizin menjadi sangat populer di Indonesia dan di Malaysia pada itu. Nah ceritanya apa? Waktu Indonesia berada di dalam ancaman disintegrasi di bawah pemerintahan, setelah merdeka, pada saat agresi Belanda di Jogja itu, ketika kita di ibu kota kita di Jogja, Bung Karno itu minta saran, minta fatwa pada Kiai Wahab Nasrullah. Ini kondisi bangsa ini seperti yang blok komunis, blok sosialis, blok nasionalis, blok islamis. Ini bagaimana? Lalu beliau memberikan kata-kata, semua harus hidup Islam, saling menerima. Saling menerima itu berarti yang dulu kamu haram bagi saya haram bagi kamu, saling menghalalkan. Makanya muncul halal bihalal. Bung Karno sangat senang dengan ungkapan itu, karena itulah Bung Karno kemudian menyampaikan halal bihalal di istana negara, dan waktu itu menjadi model Malaysia, contoh Indonesia. Makanya halal bihalal di kamus bahasa Arab tidak ada. Nah, itu saya sampaikan dengan ada peluang seperti ini, bukan dengan anda menyerang. Terus kedua, tentang minal aidin wal faizin itu begini kan, itu ungkapan doa. Yang lengkapnya itu ada beberapa versi, salah satu versinya begini. Ja'alnallahu minal aidin wal faizin wal maqbir Kulu wa antum biqawiyah. Kira-kira seperti itu. Jadi ja'alna Allahu, kiranya Allah menjadikan kita minal aidin, dari orang-orang yang kembali fitrah. Ya, aidun itu artinya orang-orang yang kembali fitrah. Tapi karena di situ ada kata min, bahasa hujan,
menjadi orang-orang yang kembali fitrah. Wal faizin, dan orang-orang yang berkemenangan. Faizun itu berkemenangan karena setelah kata min yang minal faizin. Wal makbulin, dan orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu'am wa kun biwali. Kalau Qulu'am bantu di Timur Tengah itu jadi lagu yang indah karena memang maknanya jelas. Qulu'am sepanjang tahun wa antum, dan kalian semua biwali dalam keadaan baik. Qulu'am wa antum biwali. Bapak ini karena yang orang yang punya karisma luar biasa terkenal sampai sini. Nah disitulah saya mengungkapkan Bung Karno yang mencipta itu bukan kejadian Bung Karno menciptakan ungkapan surat al-Baqarah itu, tapi yang menciptakan penggalan kalimat itu. Karena penggalan kalimat itu kan tidak lazim. Coba ketika ceramah saya panjang dipotong, tinggal ini menciptakan Bung Karno. Nah ini kan orang bisa salah paham. Ya untuk tulisan saya tentang itu dalam bentuk artikel yang kemudian dimuat di beberapa website itu masih ada. Jadi kalau suatu saat orang salah paham saya itu baca tulisan saya itu saudara. Dan ini karena sesuatu. Kemudian kita meminimalisir itu ya sangat sulit. Tapi jangan putus asa, masih bisa. Seiring dengan seringnya kita bertemu, saling memahami. Itu saya kira proses yang terus-menerus harus kita lakukan di Indonesia. Nah kemudian minoritas, diskriminasi minoritas ya tadi kan. Saya punya pengalaman begitu. Karena ketika kadang-kadang ceramah-ceramah saya itu lebih merupakan reaksi ketimbang aksi. Dan ketika dalam forum diskusi loh, masuk kadang-kadang keras. Dan manusia itu kan tidak hanya sepenuhnya lembut. Ya kalau lembut terus kan dia ngomong dari. Tapi kerasnya saja itu karena apa? Bisa ada pahamnya. Itu. Waktu saya ngomong agak keras nada yang agak keras namanya lain Bapak izin, itu karena ada orang yang mengatakan Kristen itu, dia kan Kristen Islam, yang mengatakan apa itu doktrin penebusan. Manusia itu mengambil apa itu berbuat baik supaya dia selamat. Kamu jangan mengatakan paradigma. Setiap manusia itu konteksnya saya ngomong gitu. Setiap manusia itu lindungi pada pembebasan, lindungi pada manusia. Contohnya, kamu punya utang, terus dibebaskan dari utang tanpa dihitung itu kan senang tuh. Nah itu namanya ditebus. Tapi kalau dihitung sampai kamu tua itu kan ditebus, itu baru adil. Karena memberikan orang yang memang harus dibayarkan kepada yang berhak. Namanya pengasih itu pemberian, bukan menghitung baiknya mana, kurangnya mana. Tapi kita saling menghormati. Doktrin Kristen memang berbeda dengan doktrin Islam. Buktinya apa? Kalau orang itu butuh penebusan, buktinya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu kan bisa berarti vertikal, horizontal. Horizontalnya minal aidin wal faizin, lalu ditambahkan mohon maaf lahir dan batin. Itu kan horizontal. Vertikalnya itu belum. Makanya waktu sungkeman di Jogja, ini soal budaya ini, anak itu bersimpuh di depan orang tua, lalu orang meminta maaf, orang tua mengatakan ya orang tua juga banyak salahnya. Karena itu semua kesalahanmu terhadap bapak dan ibu dimaafkan. Ini horizontal, tapi kesalahan yang haknya ada, nanti dosa kan hak Adam, muga-muga berjauh dengan Allah. Ini ada di suplemen Yogyakarta itu. Kesalahanmu sudah saya terima, tapi kesalahan yang tadi ada hanya Tuhan yang mengampuni. Itulah kira-kira kalau dosa asal dirumuskan dalam konteks budaya, bukan dosa yang ditanggung, tapi akibat dosa yang melahirkan kecenderungan bersalah. Itulah yang disebut dosa asal. Nah makanya kerinduan seperti itu selalu muncul meskipun minalnya artinya bukan mohon maaf
lahir dan batin, tapi seolah-olah diartikan seperti itu. Ketika orang mulai menyadari, khususnya yang ahli bahasa Arab, orang kuliah di Timur Tengah, mulai sekarang ucapannya kan berubah. Yang dihidungkan di masjid-masjid kan sekarang taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Masih ditambahin lagi sama orang Jawa. Sholatiku saling menikmati dan makan kusuhan ilahi robi. Karena itu tidak ada hubungannya dengan orang mati itu apa sambungan sholat, meskipun itu betul, itu kearifan lokal, itu otentik, ya. Tapi tidak usah kita menyalahkan orang lain, konteksnya itu begitu.